Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Muhammad Sofyan Hadi, di sini sebagai host. Dan saya tidak sendirian, teman-teman. Saya ditemenin dengan 2 orang kawan saya sebagai narasumber. Yang pertama ialah Zain Ramadan, dan yang kedua ialah Maisa Januar Anwar. Di sini, kami akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santuy tentang pengupahan. Di sini saya akan menyapa dulu nih kepada Zen dan juga Maesa. Halo Zen, halo Maesa. Halo, Halo, Gimana kabarnya gimana? alhamdulillah baik. alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai pengupahan. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengupahan. Upah atau gaji adalah satu topik ketenaga kerjaan yang paling sering ditanyakan oleh para pekerja. Misalnya, pekerja itu mau masuk ke suatu perusahaan. Tentunya dari pekerja tersebut akan menanyakan berapa sih upah dari perusahaan tersebut, gede atau kecil ya? Nah, pertanyaan itu yang sering muncul di benak para pekerja. Nah, padahal kebijakan pengupahan itu sendiri sudah diatur oleh negara yang mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, dan hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah ataupun upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya bagi para pekerja. Nah, hal tersebut didasarkan oleh pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, sekarang saatnya nih kita ngobrol-ngobrol santai sama narasumber kita. Terlebih dahulu kepada Kang Mahesa lah. Gimana Kang Mahesa? Udah siap? Sudah siap. Oke. Yang pertama, kapan sih hak para pekerja tersebut muncul? Nah, silakan Kang Mahesa. Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Itu ada pada pasal 3 PP 36 tahun 2021. Oke. Berarti intinya hak pekerja itu timbul karena adanya hubungan kerja dan putusnya karena hubungan kerja itu berakhir. Nah, sekarang ke Kang Zen nih. Halo Kang Zen. Iya, Eh, siap. dari Kang Zen sendiri, bagaimana sih sistem upah di Indonesia pada saat ini? Apakah semakin baik dari tahun ke tahun atau semakin ya bisa dibilang buruk seperti itu? Gimana tanggapan Kang Zen? Oke. Kalau menurut saya sih sistem upah di Indonesia sudah cukup baik ya. Karena dengan adanya aturan-aturan yang terus dibuat agar pengupahan di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Oke, berarti intinya karena adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh eh, negara kita atau oleh pemerintahan itu akan berdampak baik dari tahun ke tahunnya. Nah, apakah pengupahan di Indonesia tersebut sudah merata? Bagaimana Kang Mahesa? Apakah sudah merata atau belum? Gimana nih? Kalau menurut saya belum. Karena ada beberapa daerah dengan upah minimum yang jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain. Contohnya daerah Indonesia Timur dengan daerah Jawa. Itu kan terlihat tuh pendapatan daerah Jawa jauh lebih besar dibanding daerah Indonesia Timur. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, bisa dikatakan jauh itu karena ada faktor apa nih? Faktor yang melandasi karena
berbeda jauhnya ini. Karena kan kita satu negara dan kebijakan itu udah ditetapkan. Kenapa sih bisa berbeda, Kang Maesa? Karena ini ada pembangunan. Kan di daerah Jawa pembangunannya jauh lebih besar, jauh lebih luas dibandingkan daerah-daerah Indonesia Timur. Dan Tapi berkembang pesat juga begitu ya, Kang Maesa? iya, iya, tapi sekarang kan ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan. Oh iya. Iya, Mungkin nanti seiring perkembangan zaman akan berdampak baik juga kepada daerah-daerah di timur sana. Begitu ya, iya, Kang Maesa? akan jauh lebih merata. Oke. Nah, saya juga mendapatkan berita bahwasanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan kenaikan upah buruh tahun 2022 dengan rentan 3,27% hingga 5%. Nah, kalau misalkan dilihat dari progres dari Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil itu menawarkan kenaikan upah buruh. Nah, apakah upah buruh tersebut bisa naik juga di daerah-daerah lainnya? Bagaimana nih, Kang Zen nih? Baik, kalau menurut saya sih bisa ya. Karena dengan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia, membuat Indonesia menjadi lebih kuat. Dengan begitu, daerah lain mempunyai potensi agar daerahnya menjadi daerah yang lebih Oke, industri. berarti intinya ya banyak investor juga agar investor mampu berkembang juga di daerah tersebut seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, selain dari eh, upah itu sendiri, ada yang dinamakan tunjangan juga. Nah, apakah tunjangan itu hal yang lain daripada upah? Karena ada upah, pasti ada tunjangan seperti itu. Gimana tuh, Kang Mahesa tanggapannya? Kalau menurut saya, tunjangan itu adalah pendapatan tambahan yang ada di luar gaji bagi pekerja ataupun buruh. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE nomor 7 Men tahun 1990 tentang pengelompokan upah, menyebut tunjangan dimaksudkan untuk perangsang mendorong pekerja lebih disiplin, rajin, dan produktif. Oke, intinya dengan adanya tunjangan tersebut agar para pekerja itu mampu mendisiplinkan, mampu bekerja dengan baik seperti itu ya kan. Iya, Mungkin selanjutnya itu pendapatan dari non upah karena tadi kan ada tunjangan juga, ada upah tunai juga dari uang. Nah, di sini ada pendapatan non upah. Seperti apa sih Kang Zen pendapatan non upah itu sendiri? Oke, pendapatan non-upah, Pasal 8 Ayat 1 PP 36 tahun 2021 berupa tunjangan hari raya keagamaan, insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, atau uang servis pada usaha tertentu. Di sini ada Oke, juga berarti penjelasan tentang tunjangan hari raya keagamaan atau bisa disebut THR. Pendapatan pekerja berupa uang yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang insentif. Insentif dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dalam jabatan atau pekerjaan tertentu sesuai kebijakan perusahaan. Berikutnya bonus. Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan. Bonus untuk pekerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Selanjutnya, uang pengganti fasilitas kerja. Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja atau memberikan uang pengganti fasilitas kerja bagi pekerja dalam jabatan atau pekerjaan tertentu atau seluruh pekerja. Dalam hal fasilitas kerja tidak tersedia atau tidak mencukupi. Penyediaan fasilitas kerja atau pemberian uang pengganti fasilitas kerja diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang terakhir tuh uang servis. Uang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan. oke, berarti pendapatan non upah itu biasanya ada tunjangan hari raya, ada insentifnya, ada bonus juga, Iya. uang pengganti fasilitas kerja dan uang servis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang pengupahan itu sendiri. Nah, di sini saya akan merangkumnya agar lebih rinci. Bagaimana tentang pengupahan?
upah itu sendiri sudah diatur mengenai kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara, yang ditetapkan juga oleh pemerintah berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan adapun hak dari buruh itu ialah terdapat pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, dan juga dari Jawa Barat sendiri Pak Ridwan Kamil menaikkan upah buruh pada tahun 2022 dengan rentan yang cukup tinggi, yaitu dari yang dahulunya 3,27% menjadi 5%. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada kali ini, Kang Mahesa, Kang Zen, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.